Om Swastiastu, Om Namah Shivaya, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Saat ini saya akan mengulas sedikit perihal ilmu hitam. Saat ini saya berada di Pesaman Jeruan Dalam, Jalan Kunci nomor 5, wilayah Wewidangan, Banjar, Wangaya Kaje. Nah, perihal ilmu hitam itu sendiri antara percaya dan tidak. Bila kita lihat fakta-faktanya, di mana pengakuan dari korban-korbannya masih tetap ada hingga kini, dan ada berbagai hal yang memang sulit dijelaskan dengan logika juga sering kita jumpai. Maka dengan itu saya tidak menutup kemungkinan jika memang ilmu hitam itu ada. Jadi ilmu hitam itu memang suatu hal yang sulit dibuktikan. Tapi pada kenyataannya hingga kini korban-korban dari ilmu hitam itu masih juga ada. Sehingga tentu saja saya sendiri tidak berani memastikan bahwa itu hanyalah sekedar mitos. Jadi ciri-ciri orang yang terkena ilmu hitam yang bersifat destruktif umumnya adalah penyakitnya sulit dijelaskan di dunia medis, bahkan tidak ditemukan penyakit, tapi pasien menunjukkan gejala penyakit kronis. Dan mungkin saja di antara rekan-rekan pada anggota keluarga, baik keluarga kecil atau keluarga besar, jika rekan-rekan mensurvei, pasti ada saja di antara mereka yang pernah atau bahkan sedang menderita serangan penyakit dari ilmu hitam ini. Nah, memang ilmu hitam ini pada umumnya di Bali dikenal dengan ilmu lea, dan ilmu lea yang dimaksud adalah yang bersifat kiri, atau dalam istilah Balinya ilmu kiwo. Jadi ilmu inilah yang dipakai menyakiti orang. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan jika terkena ilmu hitam? Ilmu hitam ini ada beberapa jenis. Yang paling umum adalah yang disebut cetek atau racun. Jadi racun itu masuk melalui makanan yang sudah diberi kekuatan ilmu kiwo tadi. Dan yang selanjutnya adalah dari ranjau. Nah, ranjau ini bentuknya adalah berupa tetanaman atau yang dipendam. Dipendam itu bukan dengan cara dicangkul ya, jadi bukan seperti saya datang ke rumah saudara dan saya mencangkul di sana dan saya menaruh ranjau itu. Jadi tidak demikian, dan sifat ranjau atau tetanaman ini tidak seperti di film-film. Jadi ketika di film-film itu ada tentara umpamanya menginjak ranjau, jadi kakinya menginjak, jadi Anda rekan sebelahnya masih punya kesempatan untuk menanggulangi ranjau tersebut. Itu tidak seperti itu. Jadi begitu itu tertrigger, terpacu istilahnya, itu akan langsung seketika menuju target. Jadi tidak ada delay. Nah, umpama ini Anda berjalan di tempat yang memang sudah ada tetanamannya, dan begitu Anda menginjak di sana, Anda merasa seperti ada sesuatu masuk dari kaki Anda, seperti jarum atau mungkin rasa panas dan sebagainya. Umumnya adalah seperti tertusuk, jadi seperti jarum, karena sebagian besar tetanaman yang bersifat ranjau ini menggunakan media jarum. Jadi seperti itu. Jadi akan ada bentuk yantranya. Nah, yantra ini akan mempergunakan
juga logam di sana, bahkan elemen terpenting adalah mempergunakan tulang manusia. Dan di atasnya baru ada jarum itu. Tentu nanti juga akan ada rerajahan di sana. Jadi rerajahan itu ibaratkan kalau rekan-rekan lihat motherboard, pada motherboard itu kan ada garis-garis dari timah itu ya, yang berwarna kuning, atau dari tembaga dan sebagainya. Ya itu fungsinya sama seperti itu, jadi seperti rangkaian yang akan menghantarkan atau melontarkan program yang diharapkan oleh pembuatnya. Jadi seperti itu. Jadi di rerajahan itulah yang tersimpan program yang saya maksud. Nah, cara menanggulangi jika merasakan tertusuk itu, umumnya pertolongan pertama adalah sama seperti ketika Anda tertusuk bulu babi di pantai. Jadi penudanya atau obatnya yang paling umum adalah dari air seni atau air kencing. Jadi warih atau air kencing itulah obatnya. Dan jika sifatnya laten, nah sifat laten ini ada obatnya. Umpama Anda telah terkena lama dan itu sudah bersarang lama, atau mungkin sifat programnya begitu rumit yang dikenakan kepada Anda, maka cara yang paling mudah juga tetap adalah dari warih atau kencing. Jadi yang dipergunakan adalah kencing dari sapi. Yang lebih efektif adalah dari kencing atau warih dari sapi taro. Jadi itu udah sapi yang dikeramatkan, yang memang disucikan. Di situ Anda bisa memohonkan warihnya, itu akan bisa dipakai obat. Jadi obatnya juga bisa diaplikasikan kepada tempat yang sakit. Sebelumnya Anda memohon, karena sapi itu disucikan, ibaratkan rekan-rekan menghadap orang suci. Jadi demikianlah hendaknya sikap kita dalam memohon warih atau kencing dari sapi suci taro. Dan yang juga bisa diaplikasikan selain pada tempat yang sakit dan juga diminum jika percaya. Nah itu jika Anda menderita dari efek tetanaman yang bersifat ranyo dan sangat poten atau laten tersebut. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalkan seperti yang saya jelaskan tadi, bila itu berbentuk tetanaman, dan bila ini berbentuk cetik, maka cara yang paling efektif adalah segera mencari bungkak nyuh gadang atau nyuh ulung untuk dipakai obat. Kemudian obat yang lain yang bisa dipakai adalah dari minyak cukli. Itu bisa diminum. Biasanya diambil dengan minyaknya itu dengan sisa tangkai dari dupa. Anda masukkan ke tempat minyak itu, baru Anda masukkan ke gelas yang telah berisi air sebelum Anda minum. Jadi itu bisa dimohonkan di dapur di hadapan Hyang Agni, untuk supaya penyakit itu digeseng dari tubuh Anda. Dan kemudian jika percaya, obatnya juga bisa dimohonkan. Jadi Anda harus bersungguh-sungguh datang mohonkan ke sapi suci taro juga, yaitu empahannya atau susunya. Jika Anda berjodoh, maka tentu berkenan diberikan oleh pengurus. Atau dari liurnya juga bisa. Liurnya dimohon untuk obat. Jika percaya. Jadi itu adalah salah satu obatnya. Selain ada berbagai jenis obat, jadi sama seperti
obat itu ada berbagai jenis. Kalau Anda sakit, umumnya dokter pasti meresepkan biasanya di sana dulu, kalau sekarang mungkin sudah sedikit dikaji lagi. Kalau dulu pasti akan disertakan antibiotik pada obat. Jadi itu sama yang saya sebutkan adalah obat yang bersifat umum, tentu ada yang bersifat spesifik. Nah, yang bersifat spesifik ini jangan heran jika terkadang mempergunakan kotoran dari sapi sebagai obatnya, lalu bahkan mempergunakan bulu dari babi yang sedang beranak. Jadi ada berbagai berbagai media yang dipakai sarana obat, dan juga terkadang mempergunakan sarang dari burung, misalnya sarang burung puyuh. Jadi itu adalah salah satu contoh dari obat-obat atau bahan obat yang kami pakai dalam kategori khusus. Ini demikian video dari saya hari ini, dan saat ini saya berada di Pesalaman Jeruan Dalam, Jalan Kutu nomor 5. Jika nanti Haji Omang berkenan, mungkin beliau akan memberi beberapa masukan fatwa kepada kita. Selamat menyaksikan, semoga beliau berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.